Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini dengan tema belajar dari keteladanan Daud. Kita tentu tahu bahwa Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Seperti apa keteladanan yang telah Daud tunjukkan dalam kehidupannya? Keteladanan hidup yang telah Daud tunjukkan sehingga ia disebut orang beriman adalah bahwa Daud suka merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya itu, Daud juga suka memuji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Daud adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita juga mengetahui bahwa Daud adalah seorang pribadi yang rendah hati dan mudah ditegur. Saat dirinya jatuh ke dalam dosa, yaitu perzinahannya dengan Batseba, Daud menyadari kesalahannya saat ditegur oleh sahabatnya, yaitu Nabi Nathan. Walaupun Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, namun ia tidak sombong dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Begitu pula saat kita memiliki harta dan kedudukan. Biarlah kita juga boleh senantiasa memiliki kerendahan hati, terutama untuk dikoreksi dan ditegur oleh orang-orang di sekitar kita. Sebab Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati. Saat kita mudah ditegur, maka Tuhan akan memimpin kita kepada rencananya yang ajaib, serta menunjukkan anugerahnya kepada kita. Keteladanan yang bisa kita contoh dari Daud adalah bahwa dia merupakan sosok pribadi yang menghormati otoritas di atasnya. Bahkan Daud juga memiliki hati yang mudah mengampuni. Kita tentu tahu bagaimana Raja Saul yang berusaha untuk menyingkirkan Daud. Bagaimana Raja Saul yang bersikap tidak baik kepada Daud. Namun Daud tetap menghormati Saul. Suatu saat, bahkan saat Daud mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul, namun ia tidak melakukannya, sebab dia telah mengampuni kesalahan Saul, dan dia tidak menyimpan dendam. Bahkan di lain waktu, dia bertanya kepada seluruh pegawainya, apakah masih ada keturunan Raja Saul yang masih hidup. Ia pun mengetahui bahwa cucu Raja Saul masih ada yang hidup, yaitu Mephiboset, anak Jonathan. Mephiboset adalah seseorang yang cacat, namun Daud memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan mengembalikan segala sesuatu peninggalan dari kakeknya, Saul. Keteladanan ini juga sangat perlu bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita adalah seorang Kristen yang diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak selalu bertemu dengan orang-orang baik, tetapi kita juga diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti kita dan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita pun harus mengampuninya, layaknya Daud kepada Saul. Memang tidak mudah. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu mengampuni. Oleh karena itu, dekatlah dan kariblah kepada Allah. Amin.